Kan anak-anak tuh kan ada yang super tuh kan. Nah yang super, mau ngapa sih? Kita mau main ya? Ya, yuk main yuk nak yuk. Tarik ke depan, ajak duduk lantai kita kan bersih tuh. Anak-anak buka sepatu di kelas. Duduk, kita lesehan, duduk. Ayo nak yuk ikut main yuk. Selama 1 minggu itu saya belum kasih anak itu pelajaran. Halo sahabat rumah di rumah, bersama saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita akan ngobrol dengan perwakilan dari SD Negeri 226 Kota Palembang dengan Ibu Yulina. Halo Ibu Yuli. Halo. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tentunya harus selalu baik setiap harinya. Ceria. Semangat. Ibu Yulina di sini mengajar kelas berapa? Kelas 2. Kelas rendah, iya. Oh, berarti kelas bawah. Benar-benar ini Bu ya. Semuanya jadi anak itu Bu. Harus diemong. Sangat ngemong ini. Kalau guru kelas bawah itu harus ngemong sesabar-sabar mungkin. Kesabarannya tuh harus lebih ditingkatkan harus gitu kan. Lebih lagi kesabarannya tentunya Ibu ya. Ibu Yulina. Tapi di kelas sudah mengajar kelas 2. Sudah berapa lama Bu mengajar di SD ini Bu? Kalau di SD ini sejak tahun 2003. 2003 di SD ini Bu. Sebelumnya Bu? Sebelumnya melanglang buana tuh dari SD 222 zaman itu pindah lagi ke SD 160, pindah lagi ke SD 116, baru ke sini terakhir. Tahun berapa Bu mulai mengajar? Tahun 1997. 1997. Iya. Belum lahir Bu saya Bu. Ya belum lahir ya? Aduh. Jadi gimana Bu ceritanya awal mula mengajar Bu? Awal mula mengajar. Bisa ngajar tuh gimana sih Bu? Saat itu saya tamat SPG kan. Oh berarti era Ibu masih SPG masih SPG ya? Tuh. Saya SPG terakhir. Terakhir Bu? Bawahnya udah gak ada lagi? Gak ada lagi. Terakhir SPG tuh tahun 1991. Terakhir saya anak SPG terakhir. Kemudian tamat SPG saya belum ada sih terpikir untuk mengajar, belum ada tuh. Jadi masih santai. Diparani sama kepala sekolah datang. Ayo kau telah tamat sekolah, ngajarlah. Ya. Okelah, ikut kan, ngajar ke sana. Sampai di sekolah situ kan ternyata di sekolah tuh udah banyak yang daftar, yang tamatan SPG yang bareng-bareng sama Bu Yuli. Tapi karena saya tadi diajak kepala sekolah, ya udah ayo aja rezeki tadi tapi di lapangan beda. Mereka yang udah daftar tuh kan ada keluarganya tuh, entah anaknya entah tantenya yang ada di situ kan. Waduh, aku sempat dibully loh. Enggak enak nian dibully. Anak kepala sekolah, bukan kepala sekolah gitu. Jadi kayak ini Bu ya, kalau bahasa sekarang tuh privilege. Karena kita tahu punya bawaan kepala sekolah, dikiranya masuk tuh gara-gara nyogok pak sekolah lah atau apalah Bu ya. Padahal kita diam aja. Iya, mungkin karena dulunya muridnya waktu SMP, saya tuh muridnya waktu SMP, mungkin teringat ya, udah tamat anak ini. Sebenarnya di balik itu Bu rezeki Bu. Iya benar. Karena kan kalau memang Tuhan nggak ngasih ingatan untuk Bapak itu Ibu, mungkin nggak jadi guru waktu itu di sana Bu ya tentunya. Oke. Ibu Yuli berarti 1997. Sejak tamat SPG 91 Bu ya. Iya. Berarti sudah kurang lebih 6 tahun waktu itu. 6 tahun jarak antara Ibu tamat SPG ke mulai mengajar Ibu ya. Iya. Selama 6 tahun itu Ibu ngapain aja saat itu? Healing lah. Bantu orang tua. Enggak juga sih. Karena masih kecil. Belum kepikiran buat bantu orang tua. Sama SMA Bu ya, SPG Bu ya, SPG. Kurang lebih 18 tahun waktu itu. Waktu itu saya masih berumur 17 tahun. 17 tahun. Iya. Memang saat itu era-era itu masih pengen mau main-main dulu. Jalan-jalan ke rumah keluarga. Gitu kan. Ibu ya, sudah 97 masuk ke SD Bu langsung. Iya. Berarti Ibu selama ini pindah-pindah tetap SD Bu ya? Enggak dari SMP, SMA enggak? Belum pernah, cuman pernah sekali ke TK. Oh ke TK? Pernah ngajar di TK juga. Tahun berapa itu Bu? Tahun 1995.
95. Mm-mm. Ngajar TK. Iya. Berarti sebelum ke SD. Sebelum Bu, ke ya? SD saya di TK dulu. Itu saya masih daun awang gitu. Iya, belum ada bayangan. Belum ada bayangannya. Jadi masih sangat apa ya? Masih nggak tahu itu mama masih papa belum angin-angin. ketemu. Belum ketemu. Bu ya, berarti Ibu Yuli perjuangannya sangat panjang, Bu. Ya? Oh, lumayan panjang. 95, kemudian mengajar TK, 97 masuk SD. Iya. Bu, ya? Setelah 97 itu udah pindah-pindah. Pindah-pindah. Mungkin setahun 2 tahun Iya, itu beda-beda itulah. SD. Lalu 2003 Bu tadi 2003 di sini. Di sini 2003 honorer Bu, Iya, ya, di honor. sini. Waktu itu ngajar apa Bu di 2003? Nah, itulah rezeki lagi, kembali ke rezeki. Saya sudah dilepas dari SD yang lama kan karena di situ dapat PNS baru, kita honor, dia diletakkan di dapur, di kebun, di mana gitu kan. Udahlah mundur aja gitu kan. Jadi Bu Yuli ke pasar nih ceritanya, ketemu sama teman yang dulu honor bareng, yang dulu waktu itu saya honor, beliau sudah PNS, dan ketemu di pasar, beliau sudah kepala sekolah. Wah, ngelihat seorang Bu Yuli loh, cak ini nih gitu kan dia kan. Besok pergi ke ini, ke sekolah Nayu. Di mana yuk? Di Tegal Binangun. SD ini sampai ke sini. Kau ngajar ini, ada guru di sini naik haji gitu kan. Nah, jadi kau ngajar di sini, ganti ke dia pergi haji. Ya sudah yuk, jadi yuk. Nah, awal ngajar juga belum ada itu niat mau ngajar tuh belum ada juga kan, karena dipanggil, diajak tadi. Nah, ya sudahlah. Akhirnya pulang tuh yang dari berangkat haji. Saya nggak punya kelas lagi, lagi. Terus diletakkan di perpus, menggantiin orang-orang yang guru-guru yang nggak masuk, maksudnya kan guru-guru yang nggak hadir, saya ngisi. Ya nggak punya gaji dong, kan? Nggak punya gaji, udah nggak apa-apalah, bersabar. Karena rezeki tadi tuh SD di sini dulu 3 kompleks tuh, 3 SD tuh, ada 3 SD di sini dulu kan. Nah, akhir lama-lama tuh major ya. Di sini SD paling depan sih ada guru yang pensiun 1, dan saya minta sama kepala sekolah di sini untuk saya saja menggantikan guru yang pensiun. Oh, ada guru yang pensiun saat itu Ibu, ya? Saat itu pensiun, akhirnya saya masuk. Nah, sampai situ lama lah sampai saat ini. Dan di situ juga pertama mengajar saya di kelas 4 ya. Jadi pertama kali ngajar langsung kelas 4 Ibu? Iya, langsung kelas 4 karena guru itu pensiun. Saya ngajar di situ sampai lama sih, lumayan dapat gaji kita. Udah nggak honor, udah nggak titipan lagi. Bukan lagi sukarelawan. Bukan lagi sukarelawan, udah honor tuh, udah masuk BP3 zaman itu kan. Gajinya dari BP3 per bulan. Awal gajinya 100.000. Iya, 100.000. Naik 1 semester naik 50.000, 1 semester lagi naik 50.000, sehingga sampailah saya bisa menerima gaji 450.000. 450.000 per bulannya. Per bulannya. Ya. Dari BP3 saat itu. Tapi itu 450.000 tahun berapa itu, Bu? Sekitar tahun 9 berapa ya? 2018 mungkin ya? 2018 Ibu ya? Iya, benar. Berarti memang masih minim masuknya 450.000, tapi lumayan untuk mengapresiasi kerja keras kita tentunya Ibu ya. Pasti senang sekali. Udah gaji segitu, rasanya ini aku ngajar gitu ya. Dapat gaji setiap bulan. Itu senangnya di situ. Jadi Ibu saat itu mengajar kelas? Iya, kelas. Berarti walaupun honorer, dari tahun 2023 sampai tahun berapa Bu? Pengangkatan P3K. Baru sih, saya baru banget ini 2020. 2020. Iya. 2023 ke 2020 Bu ya. Hampir sih 17 tahun. Iya. Masa pengabdian Bu ya di sekolah ini khususnya. Kalau sekolah sebelumnya 3 tahun jomplangnya 20 tahun berarti Bu. Baru diangkat P3K. Kurang lebih 17 tahun. 17 ya. 17 tahun kan di sini Bu ya. Dan pas tahun 2020. Masya Allah Bu ya. Berarti luar biasa sekali pengalamannya. Udah mengajar kelas 4 selama itu, atau Bu tetap berubah-ubah? Tetap di kelas 4.
Oh, berarti sepanjang dari 2003 sampai Enggak, pengangkatan 2003 di kelas 4 itu sampai 2001. 2000 Bukan 2012, Deng. 2012. 2012 saya sudah pindah ke kelas rendah. Oh, kelas rendah, Bu ya. Sedap itu saya mengajar 2 kelas, mantap. 2 rombel. Karena gurunya kurang saat itu. Saya dari 2012 sampai dengan 2023 mengajar 2 rombel. Langsung kedua kelas. 21, 22 kalau sekarang. Kalau dulu 2A, 2B. Kalau dulu. 2B. Sekarang pindah, kita dikasih nama 21, 22. 2 kelas. Saya mengajar. Sedap benar itu rasanya. Satu hari saya bisa mendidik anak sebanyak 60 orang maksimal. Otomatis energi yang terkeluarkan juga ekstrak, Bu. Mantap. Kita kan mau ngomong, anak kecil, pasti kan Bu, energinya keluar tuh luar biasa, Ibu. Tahu kan kalau anak kecil, Bu bukain botol, Bu bukain permen tiap hari. Kalau mau jajan udah, Bu ini bukain Bu jajanannya, bukain. Benar-benar luar biasa Ibu ya. Oh ya Ibu, kan udah sekitar 23 tahun mengajar. Kemudian diangkat jadi P3K Bu ya. Berarti sudah memasuki tahun keempat ini Bu untuk P3K-nya. Iya. Tahun keempat. Alhamdulillah gaji sudah mulai stabil Ibu. Bisa membantu keluarga tentunya dan juga nabung nih Bu. Insya Allah. Ibu kan udah P3K. Udah ya alhamdulillah. Apa sih Bu cita-cita selanjutnya? Ada nggak Bu pengen apa gitu? Pengen mungkin jadi guru penggerak atau mungkin jadi apa Bu untuk karir berikutnya sebagai guru, atau Ibu pengen fokus mengajar saja, fokus mengajar, mencintai anak-anak, bagaimana Ibu ini? Sebenarnya kalau untuk jadi guru penggerak dan yang lebih dari situ tetap ada, tapi usia Bu ya tidak terkejar terbentur usia tentunya. Sehingga menuntut pada akhirnya Ibu fokus menjadi seorang guru ya. Kurang lebih berapa lama lagi Ibu pensiun? 9 mungkin. 9 tahun dan 10. 9 sampai 10 tahun ya kurang lebih. Berarti kalau saya waktu itu berarti udah 32 tahun Bu usianya. Saya aja. Iya. Berarti udah 60 tahun saat itu ya. Oke Bu, kalau kita bilang sebagai guru pengen jadi guru aja, tapi tentu pada saat pensiun ada cita-cita yang tentunya pengen Ibu wujudkan. Ada nggak Bu harapannya pensiun nanti? Apakah Ibu pengen buka bimbel ataukah Ibu pengen fokus menjadi seorang, insya Allah yang saat itu kalau sudah punya cucu pengen jadi seorang nenek atau mungkin pengen jadi ibu rumah tangga atau pengen berkebun, apa Bu pengen kegiatannya Bu setelah pensiun nanti? Iya, sebenarnya kalau keinginan sih kalau masih diperbolehkan saya masih tetap mau mengajar. Mengajar ya. Sudah mencintai mengajar. Sangat mencintai anak-anak itu kan senang. Kalau nggak ada anak-anak tuh aduh sepi rasanya kan, nggak nyaman. Seperti COVID kemarin kan, nggak ada anak-anak, datang terus ke sekolah sepi. Menghibur banget loh bagi anak-anak tuh. Jadi kalau nanti setelah saya pensiun, saya diminta untuk honor bersedia banget ya. Jadi kalau ada kesempatan honorer lagi nggak masalah untuk perbantuan Bu tentunya Bu ya. Iya. Baik Ibu Yuli, kan mengingat Ibu sudah hampir udah memasuki 24 tahun ya mengajar. Sudah sangat lama Bu, itu lama sekali. Mengingat kalau saat itu Ibu langsung menikah, anak Ibu sudah umuran saya, tadi anak bungsu Bu ya, umuran saya Bu ya. Luar biasa sekali ya, sahabat rumah di rumah, perjuangan seorang Bu Yulinar yang sangat panjang tentunya, dan tentu ada air mata bahagia. Sangat baik. Ini saya tidak mau cerita tentang hal air matanya, jangan sampai keluar dari cerita saya, nanti saya berderai. Jangan sampai berderai, nanti kita jadinya nggak fokus ya tentunya. Ibu kan udah hampir 24 tahun mengajar. Tentu sudah banyak sekali ketemu dengan anak-anak Bu. Iya. Udah 24 tahun berarti 24 tahun pelajaran juga. 24 tahun pembelajaran juga. Berarti kan udah sangat banyak Bu ya siswanya. Apalagi Ibu mengajar dari zaman perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Dan sekarang sudah reformasi. Reformasi juga. Berarti dari zaman CBSA
sampai Jadinya ke zaman kurikulum kurikulum merdeka. Tentu banyak sekali perubahannya, Merasakan Bu. semua itu saya. Nah, Bu, bagaimana Bu seorang Ibu Yuli memahami karakter anak agar anak-anak nyaman dengan sosok Ibu Yuli Iya. dan tetap mengikuti pembelajaran dan kondusif? Bagaimana Bu kiat-kiatnya, tips-tipsnya, mulai Ibu Yuli? Kalau dari awal pertama masuk tahun ajaran baru itu kan Iya, anak-anak Ibu. baru yang kita deketin kan, saya bawa anak itu menjadi nyaman dulu ke Ambil saya, hatinya, ambil Bu, ya? hatinya dulu. Nah, untuk anak-anak ini biasanya dengan apa ya, metode atau cara ya namanya, kita sentuh. Physical touch, Bu, ya? Iya, Ada sentuhan ada fisik. sentuhan fisik. Tentu ya. Iya. Nanti kenalan kan satu-satu. Ini anak nggak saya suruh maju, tapi saya yang mendekati anak-anak. Anak-anak kan duduk Iya. semua. Bu Yuli mau kenalan dulu kan, kita kasih tahu, nak, nih namanya Bu Yuli. Udah tahu belum? Udah Bu, udah tahu. Banyak kan anak udah tahu, udah kakak. Ya Bu, kemarin Mbak kami Bu. Nah, mereka percaya, berani ngomong kan. Beda dengan anak zaman dulu, beda. Kalau anak zaman sekarang, Ibu Yuli, kenal nggak kenal ya manggil kan. Mungkin guru mbaknya, guru kakaknya gitu kan. Jadi sudah duduk mereka di kelas, saya datengin tuh ke bangkunya. Saya pilih dulu mana yang wajahnya sepertinya takut gitu kan. Mulai saya sentuh. Nah, kenalan yuk, main yuk. Ada physical touch ya, Bu, ya? Main yuk sama Bu Yuli mau enggak? Masih geleng-geleng. Masih takut, Bu, ya? Geleng-geleng kan. Kan anak-anak tuh kan ada yang super tuh kan. Nah, yang super, mau ngapa sih? Kita mau main ya? Ya, yuk main yuk, nak yuk. Tarik ke depan, ajak duduk lantai, kita kan bersih tuh. Anak-anak buka sepatu di kelas. Duduk, kita lesehan, duduk. Ayo nak yuk, ikut main yuk. Selama 1 minggu itu saya belum kasih anak tuh pelajaran. Jadi benar-benar Bu membuat nyaman anak dulu, Bu, ya, di kelas. Udah nyaman. Karena apa ya? Anak-anak kecil itu pulang sekolah, yang dia ceritakan tentang gurunya dulu. Iya, nanti ini Bu, ada itu nanti. Iya, Bu, Mama tadi mah Bu Yuli tuh mah cak ini mah. Itu benar-benar loh terjadi, dan wali muridnya tuh sering suka cerita. Oh Ibu, anak aku Bu, cak ini Bu. Oh, seneng kita dengernya kan. Ada kan dulu kelas 1 Bu, sarunian Bu, tiap hari aku duduk di sini Bu. Nah, itu memang pernah terjadi, dan sampai saat ini sampai anak itu nggak mau sekolah lagi karena nggak tahu ya, waktu di kelas 1 susah masuk kelas. Pas kelas 2 aktif, alhamdulillah seneng dia duduk. Memang anaknya memang rada ya kurang lah termasuk ya. Tapi dengan Bu Yuli yang ajak main, kalau nggak mau kita main dulu, mau ya? Naik kelas 3 off lagi, nggak mau masuk. Berarti benar-benar apa Bu ya, pendekatan kepada anak tuh berpengaruh untuk pola ajar ya, Bu. Iya, di situ. Jadi pada saat di kelas berarti Bu lebih banyak membuat anak itu nyaman dulu, ngikutin egonya yang pengen bermain. Karena anak-anak itu Bu otaknya main terus, pikirannya main terus, mengikuti ego anak. Tapi tentunya Bu dengan batasan kita juga harus menarik anak untuk mau belajar. Ya, tentunya. Ibu Yuli udah menghadapi anak yang banyak Bu, memahami karakternya. Tentu di kelas ada anak yang aktif, termasuknya jahil Bu. Aktif sebenarnya, caper, tapi mengganggu teman. Dan tentunya membuat kelas menjadi tidak kondusif. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu Yuli mengatasi hal tersebut Bu, agar kelas tetap kondusif dan anak-anaknya tetap merasa nyaman dengan teman-temannya? Bagaimana Bu Yuli? Kita beri dia kesibukan sendiri. Kesibukan sendiri dia. Kita asingkan dulu dari temannya. Kita tapi bersama kita dia tuh. Jangan yuk dekat Bu Yuli nulisnya. Kalau sudah nulis ini, kita main di situ. Nah, jadi kita kasih dia mainan apa? Anak-anak nggak bisa kita nggak suruh bawa mainan, tuh nggak bisa itu. Karena mereka tuh jiwanya tuh harus main. Main. Sudah kita ajak, sudah selesai nulisnya nak? Sudah Bu, cepet Bu, aku nulis Bu, aku nak main Bu. Oh iya, mainlah. Duduk, kasih mainan, mau main apa? Nah, jelas mainannya boleh main ini, tapi bentuk ini nak ya. Nah, kita bentuk lingkaran. Nah, Bu, sudah jadi lingkaran. Oh, kita datengin lagi kan. Bu, untuk apa lagi Bu? Bisa enggak nak bentuk kayak bentuk rumah gitu nak mainannya? Bisa Bu. Nah, kan sibuk dia, sehingga enggak sempat ganggu temannya. Gitu. Jadi Bu, cara mengatasi anak-anak yang aktifnya luar biasa itu dengan memberikan kesibukan. Berarti Bu, setiap anak itu mempunyai
cara belajarnya masing-masing Masing-masing. Bu ya. Ada yang audio visual, Iya. ada yang memperhatikan, ada juga dengan yang seperti tadi eksperimen kinestetis ya, dengan pergerakan tentunya. Oh ya Ibu, kan tadi mengatasi anak yang ya bisa dikatakan aktif luar biasa, itu dengan memberikan kesibukan. Bagaimana Bu dengan mengatasi anak yang tidak percaya diri? Kayak mungkin terlalu banyak murung di kelas, tidak mau berbaur, bagaimana itu Bu kiat-kiatnya Bu? Tetap kita cari dia punya kelebihan apa. Dia punya, kalau dia termurung terus dia bisa gambar. Kalau dia bisa gambar nih, nanti gambarnya dilihatkan teman-temannya. Bagus kan gambarnya? Bagus dah. Ada yang, oh jelek Bu, ada juga. Oh ini kalau ditambahin ini bisa bagus nak. Tambahin ini lagi sini bisa bagus. Bisa gambar loh teman kita ini. Jadi dia merasa, aku dihargai. Diapresiasi Bu ya pada akhirnya. Jadi benar kata Ibu, pemahaman karakter adalah yang hal utama. Iya. Ya, sebagai seorang guru tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, banyak sekali bisa kita ambil pembelajaran dari Bu Yuli kalau kita harus memahami anak Bu ya, sebagai seorang guru tentunya. Lalu Ibu kan sudah panjang perjalanan, tentu ada momen momen terindah, momen yang manis, ataupun momen yang menakutkan, momen yang menyedihkan. Boleh Ibu di-share ke kita penonton di rumah tentunya. Bagaimana sih momen Ibu Yuli selama hampir 24 tahun mengajar ini Bu? Yang sangat terkenal. Yang sebenarnya banyak banget ini, banyak banget ini ya. Dengan waktu itu kita dari K2 demo ke Jakarta tuh, mungkin satu-satunya orang yang dari Palembang dan tidur di lapangan HI itu ya. Tidur di situ. Ibu tidur di sana? Iya, tidur di sana. Sempat saya nunggu Pak Jokowi itu nggak keluar-keluar. Oh, berarti di era zaman Pak Jokowi berarti? Iya, udah zaman Pak Jokowi. Tahun berapa itu Bu? 2005 ya? Apa 2000? Bukan salah. 2004, 2015 sayang. 2015 ya. Karena 2009 kan era Pak SBY. Iya, 2015. Kita demo 2 kali, kita ke Jakarta, digencet sama orang-orang. Sudah dalam batin ini, sudah aku mati ini, sudah mati ini. Rupanya diseret sama teman-teman, diseretkan ke pinggir. Masih hidup aku ya Allah, alhamdulillah masih hidup. Itu demo itu. Ikut demo juga berarti? Ikut. Untuk memperjuangkan hak ya? Iya. Saat itu. Dari itu juga masih lama jadi honor lagi, belum juga diangkat. Tes juga P3K lagi yang awal pertama khusus untuk K2. Saya juga nggak lulus. Memang ada rasa sakitnya juga Bu. Bukan lagi deh, sakit banget. Tapi di situ saya tuh sadar sebenarnya situ nggak bodoh-bodoh amat ya. Kok bisa nggak lulus? Kenapa ya? Berkali-kali tes saya nggak lulus. Ada apa ini? Nah, akhirnya saya coba cerita sama teman, sama siapa ya? Sama teman lah ya gitu. Coba dicek data. Ternyata samakan data saya itu kebalik tanggalnya. Saya lahir tanggal 7 Juli, di situ terbalik. Jadi lahir tanggal 7, yang didaftar itu lahir tanggal 8. Saya kan 8 bulan 7 lahirnya, terbalik menjadi tanggal 8 bulan 7. Itu kebalik tanggal Bu. Iya, kebalik. Nah, disitulah saya yakin di situ kesalahannya. Iya Bu, karena kalau data nggak sesuai, Ibu ngisi jawaban pun udah salah duluan. Salah duluan, benar. Karena datanya tanggal berapa, Ibu isi di jawaban tanggal berapa. Karena kan yang baca sistem Bu ya, sistem, benar. Otomatis udah salah duluan. Dan dihitung jawaban Ibu di bawah. Kok heran, kok udah lulus terus. Ya mungkin belum rezeki tadi kan, dari Allah juga belum kasih rezeki. Satu yang saya paling seneng jadi guru itu. Seneng banget jadi guru tuh, nggak pernah ngerasa kurang. Nggak pernah ngerasa kurang. Bersyukur ya? Iya. Bersyukur sih pasti, tapi yang saya rasakan tuh saat saya butuh uang, alhamdulillah ada. Saat saya butuh teman, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah datang ya? Iya. Terutama wali-wali murid itu kan banyak sekali kan jadi teman semua itu. Kalau kita udah bertahun-tahun aja, Bu Yuli, ketemu di pasar, beli nih
Bu Yuli ya, udahlah Bu bawa baik Bu. Nah, ya Allah, di situ loh saya ngerasa jadi guru tuh nikmatnya. Masih honor juga saya nggak ngerasa rendah diri itu loh. Lebihnya saya tuh merasa dari teman-teman yang lain mungkin ya. Saya nggak pernah merasa rendah diri. Nggak pernah saya merasa kurang, ngerasa malulah apa ini cuma horor, nggak pernah saya merasa seperti itu. Tetap apapun statusnya, Ibu adalah seorang guru. Iya. Betul sekali Ibu. Jadi apapun namanya, salah satu momen yang indah itu ketika kita banyak hal-hal positif Bu ya, yang mengitari kita tentunya. Ada ada teman-teman yang ketika kita butuh ada, ya. Ada juga rezeki yang tidak melimpah, tapi ketika kita butuh ada. Itulah kelebihan jadi seorang guru mungkin ya. Ya Bu, karena kan guru itu kan pecinta insan cendekia Bu. Insya Allah menjadi pekerjaan yang amalan jariah juga tentunya Ibu. Amin. Ibu kan udah panjang Bu perjalanan Bu ya. Berarti Ibu menikah sebelum jadi P3K, berarti Ibu menikah itu sebelum jadi guru Bu ya? Itu gimana Bu? Sebelum jadi P3K? Ya jauh pasti itu Bu. Karena 2020 Bu ya. Cuman maksud Jenny, berarti Ibu menikahnya itu tahun berapa Bu? Tahun 2000. 2000 Bu ya. Tahun 2000 menikah. Status waktu itu masih sebagai honorer Bu ya. Berarti berjuangnya bersama suami juga tentunya. Atas izin suami juga Bu ya. Akhirnya bisa lulus P3K. Berarti Bu tempat mencurahkan segala keluh kesahnya sama suami tercinta tentunya di rumah. Jadi Bu di balik istri yang sukses ada suami yang mendampingi, mendukung dan juga mengizinkan. Karena kalau nggak atas izin Bapak, mungkin Ibu sampai sekarang nggak jadi guru. Tentunya akan berhenti tengah jalan saat itu Bu ya. Berarti Bu kalau dilihat Bu ya, dengan berbagai macam perjalanan, tentu Bu ada dukungan keluarga di belakangnya Bu ya. Benar. Apa Bu yang paling Ibu kenang dari keluarga Ibu Bu, yang sangat alhamdulillah keluargaku sangat mendukung posisiku. Bagaimana Bu? Saat itu saya itu hanya tamat SPG kan. Jadi saya bilang sama kakak saya, aku nih tidak sarjana. Kalau jadi guru tuh jadi sarjana, baru aku bisa diangkat. Sudah kau kuliah katanya. Ya suami itu cuman bukan merendahkan, tapi nggak bisa lah kalau hanya dia kan kerja di dalam mencumankan sebagai LS kan. Nggak bisa buat bantu saya kuliah. Tapi aku udah kasih duit, bilang sama kakakku. Berapa sih kuliahnya? 3 juta, aku bilang gitu. Masuk di PGRI kan. Kuliahnya cari yang nggak bayar di UT. Jauh, aku nggak berani. Nak tiap hari ke sana jauh. Ya sudah, dibiayain lah sama kakak saya. Dikasih uang 3 juta buat daftar di PGRI saat itu. Itu tahun 2018 apa 2008 ini? 2008. Akhirnya saya kuliah dengan biaya dari honor ini, bantuan kakak DP-nya aja tuh, DP uang masuknya aja. Alhamdulillah di situ dosen saya itu pernah teman saya waktu SPG, kakak kelas. Dia bantu saya untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya saya sempat menyelesaikan kuliah itu dengan bantuan beliau. Diusahakan supaya saya dapat beasiswa gitu kan dari guru mengajar itu kan, guru mengajar supaya dapat beasiswa untuk program S1 Ibu ya. Sampailah selesai. Kalau enggak dapat beasiswa mungkin enggak tahu uangnya biayanya dari mana. Jelas Bu, banyak orang yang ikut serta. Iya benar. Ada dukungan kakak, operasional dari suami. Ya Bu ya, kan makan sehari-hari. Tentu ongkos kemana-mana, operasional suami itu. Jadi kalau untuk biaya selanjutnya bantuan dari dosen beasiswa. Insya Allah sekali Bu ya, perjuangannya. Alhamdulillah rezekinya itu tapi tidak ada yang sia-sia Bu ya. Jadi sahabat rumah di rumah, seperti kita ketahui, kalau Ibu Yuli, tentu yang bisa kita ambil adalah dalam perjalanan akan ada orang-orang yang di belakang kita. Iya, betul. Yang tentunya ketika kita sukses, orang-orang tersebut lah yang harus kita bawa terus Bu ya dalam kesuksesan tentunya.
Baik sahabat rumba di rumah, tentunya kita yang muda-muda ini sedang berjuang, Bu. Apalagi saya yang masih 22 tahun. Cuma Bu, kelemahannya di tahun kami ini, era kami, mudah menyerah. Anak-anak mudah menyerah, mudah berkecil hati, dibentak dikit, dikasih masukan, langsung down mentalnya. Padahal kalau dibandingkan dengan senior, di era Ibu, nggak ada istilah menyerah, gas terus. Benar. Bagaimana Bu motivasinya Bu dari seorang Ibu Yulinar kepada kami kaula muda untuk tetap terus berjuang, jangan menyerah, jangan kalah dengan yang sudah senja, kan baru mau terbit. Baru mau terbit. Iya benar Bu, coba Ibu motivasinya. Jadi untuk yang masih muda-muda itu, kita bayangkan ke depannya nanti loh. Jangan sekarang kita masih punya orang tua. Mau jajan kita tinggal minta. Kita bayangkan, kalau mereka udah nggak ada siapa, mau minta ke siapa. Nah jadi dari sekarang kita bersakit-sakit dahulu. Kerja yang keras, kerja yang kuat, kerja yang tekun. Apapun itu, andai kita kerja ini bukan basic kita, umpamanya kita sarjana pendidikan, peluang untuk menjadi guru sudah tidak ada. Carilah tempat lain, gitu kan? Cari tempat lain di mana yang di sini, yang jelas kita bisa menghasilkan pemasukan gitu kan, agar nanti kedepannya kita punya uang pegangan sendiri. Apalagi perempuan kayak Jenny loh, harus kerja. Ibu, harus kerja. Era dulu perempuan balik ke dapur, era sekarang perempuan juga punya hak berkarir dengan dirinya tentunya. Baik Ibu Yulinar, terima kasih untuk inspirasi dan motivasinya. Semoga segala cita-cita dan harapan Ibu tercapai. Dan juga semoga keluarga Ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai akhir hayat tentunya Ibu. Baik Ibu, mohon doanya juga untuk Jenny dan sahabat rumba di rumah tentunya yang sedang berjuang untuk menjadi orang-orang yang sukses, tahan banting, terus semangat tentunya Ibu semangat, Baik, terima kasih Ibu. Dan sahabat rumah di rumah, jangan lupa untuk like video Ibu Yulinar dan juga subscribe, juga komen juga boleh, dan share sebagai wujud dukungan kita agar Ibu Yulinar terpilih menjadi salah satu finalis penganugerahan guru SD favorit sekota Palembang. Amin Ibu ya. Baik, saya Jenny dan Ibu Yulinar di sini. Kami pamit undur diri. Salam rumba.